Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman. Salawat beserta salam marilah kita curahkan ke baginda alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Komite SD Mekarsari yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mekarsari yang saya hormati, Ibu beserta Bapak Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat di SD Mekarsari. Mudah-mudahan kita semua dalam acara ini mendapatkan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, marilah buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman yang dilaksanakan oleh itu pelaksana Ibu Ella Gustina SPD. Beliau melaksanakan CGP angkatan ke-9. Mudah-mudahan dalam acara ini kita doakan bersama semoga beliau mendapatkan kelancaran dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Mekarsari. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puja dan syukur mari kita panjatkan kepada yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukurillah kita semua dapat berkumpul di tempat. Semoga dalam pelaksanaan ini yaitu untuk memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah ada dalam kelancaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kekeluarganya, sahabatnya, kita umat sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan, sehat lahir, sehat batin, dan juga diberi panjang umur berberkah. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak Komite, juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah berkenan hadir di tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Amin ya robbal alamin. Dan dengan ini kami mengadakan acara ini yaitu untuk mendorong, alhamdulillah di SDN Mekarsari ini
ada guru CGP, yaitu calon guru penggerak. Nah, sekarang dia lagi melaksanakan tugas-tugas yang dari sana, yaitu untuk penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah SD Mekarsari. Mudah-mudahan, mari kita doakan, semoga yaitu yang bernama Ella Gustina SPD, semoga dalam melaksanakan guru penggerak ini, semoga dapat menggerakkan yaitu sekolah SD Mekarsari dan juga memberi wawasan kepada ibu guru yang lain, apalagi yang guru yang muda, mengajak kepada ibu guru yang muda untuk melakukan Bu Ella Gustina. Dan mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas ini ada dalam kelancaran dan sukses bagi dia dan juga sukses bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Semoga dalam melaksanakan CGP ini Bu Ella Gustina diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan juga diberi rezeki yang berkah. Dan juga kita sama semuanya, semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dikarenakan itu, untuk melakukan CGP ini dapat menambah nilai, dapat membawa nilai yang baik kepada sekolah ini, yaitu sekarang guru penggerak semoga dapat mengembangkan dalam menggerakkan sekolah ini. Amin ya robbal alamin. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Komite SD Mekarsari. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa sholli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Orang sarana menjaga puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam itu dapat menjunjung alam yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepala sekolah, ibu bapak guru, mudah-mudahan diharapkan kurang serena kanggo kamajuan pendidikan di SD Mekarsari lebih lanjutnya, mudah-mudahan mutu pendidikannya langkung sae, ibu ramana, orang tuana, guru-guruna, dan mudah-mudahan kurang serena mengharapkan bahwa sekolah lebih maju dalam segala bidang yang baik menurut agama dan pemerintah. Dengan itu, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa-doa kita untuk kemajuan khususnya SD Mekarsari. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabarak wa ta'ala kulli syarmati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuzina min jamil awali wal afat wa taqilana bi azamil hajat wa tuqayyuna bi amin jamil sayyiat wa tarhamuna bi indaka ala darajat wa tubalighuna bi al-sabayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da mamat.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina bi sakaratil maut wa najatna wa hubba inda hisab. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayya amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu materi pokok diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri Mekarsari yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita CGP Angkatan 9 yaitu Ibu Ella Gustina SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuyun yang telah memimpin acara. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Mekarsari, yang saya hormati Bapak Komite Sekolah, serta guru-guru SD Mekarsari beserta orang tua murid. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan diberikan kelancaran sampai selesai. Mohon maaf Bapak Ibu, izin saya di sini bukan untuk menggurui, tapi kita hanya sekedar berbagi informasi, menambah wawasan yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ella Gustina. Saya calon guru penggerak Angkatan 9. Acara ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif adalah salah satu tugas yang harus saya laksanakan untuk membuat aksi nyata pada modul 1.4. Jadi Bapak Ibu, kita santai saja ya. Hanya mungkin maaf sekali mengganggu waktunya ya Bapak Ibu. Kita langsung saja. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu tahu budaya. Kira-kira budaya itu apa artinya ya? Ada yang tahu? Ada kebiasaan. Betul sekali. Bahwa yang akan kita bahas itu adalah budaya positif yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah, baik murid, guru maupun semuanya stakeholder yang ada di sekolah. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Pembukaan sudah, doa sudah. Nah sekarang kita awali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah untuk ice breaking kita relax saja ya Bapak Ibu. Begini, Bapak Ibu pada kegiatan ini untuk merelakan diri, kita
tarik napas, tahan, lalu keluarkan. Sekali lagi, tarik napas, tahan, keluarkan. Ya. Sekali lagi, tarik napas, tahan, hembuskan. Cukup ya Bapak Ibu, speaking. Tujuan kegiatan ini adalah melakukan pengimbasan tentang materi budaya positif kepada rekan sejawat dan bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SDN Makassar. Nah, adapun yang akan kita bahas materinya yaitu konsep inti dari budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Cukup banyak ya Bapak Ibu. Lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini sekedar informasi saja ya Bapak Ibu bahwa pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sekarang pembelajaran itu dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun profil pelajar Pancasila diantaranya beriman bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, berara kritis, dan kreatif. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Bapak Ibu bayangkan ketika tangan kita memegang sesuatu yang berharga. Coba Bapak Ibu kepalkan, bayangkan bahwa di dalam tangan kita ini ada hal yang sangat penting. Kita kepalkan. Teman kita di sebelahnya ingin membuka kepalan tangan tersebut. Paksa. Dengan bagaimana kalau kita ingin membukanya? Dengan rayuan, dengan menggeliti, dengan kalau bahasa Sunda nama diolok, seperti itu. Nah, apakah Bapak Ibu kepalan tangan ini akan dibuka begitu saja? Tidak. Ada yang memang terwujud dan membukanya, ada juga yang tidak. Nah, itulah yang disebut dengan ya, itu adalah jadi nanti ketika kita membahas ilusi itu adalah stimulus ya Bapak Ibu. Stimulusnya itu ya itu ada yang ketika dibujuk mau, ada yang tidak, begitu juga anak. Ketika ada yang disuruh tahu, ada yang tidak, dinasihati. Jadi itulah. Jadi apa yang kita kontrol diri itu yang berasal dari diri sendiri. Jadi yang bisa mengeluarkannya, yang bisa mengendalikannya ya hanya diri sendiri. Kita tidak ada yang akan bisa memaksanya. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira kalau ilusi itu apa? Ya, bayangan. Jadi guru membayangkan bahwa guru bisa mengontrol murid, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kira-kira teori kontrol ini sesuai tidak? Kita jelaskan. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Betul Bapak Ibu? Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi menurut teori kontrol ilusi bahwa semua orang itu berperilaku memiliki
tujuan, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berubah. Tapi baik tidak kalau murid tergantung pada kita? Tidak. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik, jadi kita itu mengkritik anak dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Apalagi ini ya Bapak Ibu, sangat buruk. Jadi ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu tidak tepat. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus dan menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita berhak untuk memaksa? Tidak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita memaksa itu, Bapak Ibu, tentu saja akan ada permusuhan, mungkin ada dendam. Jadi inilah miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa selama ini yang kita lakukan memang belum tepat. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu merupakan rangsangan ya Bapak Ibu. Rangsangan yang dihadapi oleh kita, tanggapan dari rangsangan yang kita hadapi. Pertama, realitas kebutuhan. Apakah benar realitas kebutuhan kita sama? Tidak. Realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama? Tidak. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu, anak lakukan, kita lakukan, manusia lakukan, pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Betul? Tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri mereka sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, salah. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi ini bekerja sama, saling melengkapi. Iya. Dengan konsekuensinya yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Salah ya Bapak Ibu. Harusnya model berpikir menang dan menang. Kalau menang berarti tidak ada yang dirugikan. Nah itu antara stimulus respon ya ke pendekatan teori kontrol. Nah, sekarang kita menginjak ke disiplin positif. Kita suka mendengar ya Bapak Ibu, disiplin. Nah, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang
yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasar nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sehingga untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat atau disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Jika kita tidak memilikinya, belum memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal. Jadi disiplin itu belajar. Jadi selamanya kita belajar dan belajar. Kalau kita ingin tepat waktu, berarti belajar untuk tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu mengubah perilaku anak yang memang lebih menuju ke yang lebih baik. Ya, begitu juga dengan diri kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memiliki motivasi intrinsik, pasti kita akan melakukan perilaku yang ke arah yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu disiplin positif. Lanjutkan. Nah, tadi disebutkan bahwa ada nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi sifat-sifat positif manusia. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan. Institusi atau organisasi. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila, yaitu nilai kebajikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Kemudian kalau institusi Ibu Primary Youth Program atau PYP, diantaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Kemudian yang terakhir keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Itulah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya masih banyak, cuma yang saya ungkapkan di sini hanya ini saja. Kemudian setelah nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu sudah tahu nilai kebajikan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan apa Bapak? Belum saya paparkan. Apa? Contohnya kebutuhan kasih sayang, perhatian, apa lagi? Nah, kalau bingung kita buka materi. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi kita ini memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Setuju Bapak Ibu? Lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di antaranya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
Di antaranya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan diantaranya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kesenangan. Antara lain bermain, humor, antusiasme, tertawa. Benar Bapak Ibu, memiliki bahwa 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita miliki? Betul. Begitu juga anak Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, jadi kita dapat menganalisis, oh anak kita ini kenapa ya? Mungkin salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini belum terpenuhi. Bapak Ibu, lanjutkan. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu dilakukan satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman artinya bahwa kita melakukannya dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasinya berasal dari mana? Dari internal atau eksternal? Eksternal. Jadi di luar dari dalam diri kita. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, pertanyaannya mungkin di dalam diri kita, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, itu motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi yang harus kita lakukan untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itulah motivasi yang berasal dari diri sendiri atau dikenal dengan motivasi internal. Nah, salah satunya yaitu tujuan disiplin positif. Jadi kita membahas disiplin positif untuk ini, untuk menghargai diri sendiri, untuk menjadi orang yang seperti apa apabila kita melakukan seperti itu. Ini teori motivasi perilaku manusia. Jadi apa yang kita lakukan ini? Apakah untuk tidak menghindari? Apakah untuk mendapatkan imbalan? Apakah untuk menghargai diri sendiri? Dan sebaiknya yang paling baik adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu untuk menghargai diri sendiri. Dan karena itu berasal dari motivasi internal. Nah, sekarang lanjut ke hukuman. Bapak Ibu itu menulisnya salah ya, tidak ada hurufnya ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita di sekolah pasti pernah melakukan hukuman, konsekuensi, ya. Jadi sifat-sifatnya bahwa kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Berarti kalau hukuman baik tidak ya? Tidak ya Bapak Ibu. Apalagi kan hukuman itu identik dengan kita ini ekspresinya kan marah atau menghardik atau apa, ya, itu hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu terencana disepakati. Jadi biasanya konsekuensi ini terkait dengan peraturan sekolah. Sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi juga belum tepat. Dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi sebaiknya hukuman dan konsekuensi kita kurangi ya Bapak Ibu. Mungkin kalau ya, jadi
kita lakukan saja restitusi. Kalau sekarang kita, karena memang kalau kita melakukan restitusi itu kan kita mengurangi emosi kita gitu. Karena restitusi itu dilakukan biasanya dengan pikiran yang tenang, ya. Jadi tidak dengan marah emosi. Ya, Bapak Ibu. Ya, betul sekali Ibu. Jadi kita belajar saja. Mungkin bukan saya juga sudah bisa melakukan, tapi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Bahwa lakukanlah dengan restitusi. Prosesnya menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Jadi kita lakukan saja yang positif Bapak Ibu ya. Kata-katanya kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas. Ibu suka seperti itu? Kadang-kadang yang sekarang kurang. Jadi modenya mode paksaan. Kemudian konsekuensi netral. Lakukan apa yang saya katakan. Itu sama memaksa ya Bapak Ibu. Mungkin anak itu tidak nyaman. Iya. Stimulus respon yang tadi ditanggapan dalam menghadapi rasa yang dihadapi. Restitusi. Restitusi itu yang dilakukannya positif. Apa hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan? Nah, itu menggunakan teori kontrol. Oke, Bapak Ibu, lanjutkan. Penghargaan. Penghargaan itu kan reward ya Bapak Ibu. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, saya juga kaget ketika belajar ini. Oh ternyata penghargaan maupun hukuman dapat menghancurkan potensi. Jadi betapa kalau berbahaya mungkin ya saya juga kaget gitu Bapak Ibu. Oh ternyata dapat menghancurkan potensi. Iya, jadi tidak boleh dilakukan. Ya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik diantaranya penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Jadi maksudnya begini bahwa penghargaan itu dilakukan ya tidak boleh sering. Jadi mungkin ada jangka waktu tertentu, sebab kalau dilakukan sering, udah anaknya tergantung mau baik nanti sama ibu dikasih hadiah, apalagi hadiahnya pulpen, buku, iya adanya ketergantungan. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, kalau reward itu perlu ya Bapak Ibu, tapi tidak dengan sering. Mungkin dengan waktu-waktu tertentu. Jangan sampai anak ketergantungan pada kita karena alasan reward lah mereka ingin belajar. Tapi mereka harus belajar itu dari keinginannya sendiri. Jadi motivasi intrinsiknya. Lanjutkan Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu kalau tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau sekarang posisinya. Jadi 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi. Yang pertama jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk posisi kontrol guru apa? Penghukum. Kemudian, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu pembuat merasa bersalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu sebagai posisi teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir,
apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer. Jadi sebaiknya Bapak Ibu memilih yang mana 5 posisi kontrol? Yang betul, menjadi manajer. Ya. Nah, ya, posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti apa ya? Posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi kan ada penghubung, merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi posisi kontrol apakah aku? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti kira-kira apa ya Bapak Ibu? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kita cek. Apakah benar? Ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, penghukum. Kamu tidak benar melakukannya. Itu penghukum. Lanjutkan. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalah. Berarti manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kita buka. Iya. Kalau apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini manajer? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sudah mengerti Bapak Ibu? Ya, lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa jawabannya Bapak Ibu? Nah, kita lanjutkan. Pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor roda 2 atau motor? Kenapa? Bapak Ibu tuh menggunakan helm, kenapa? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Kesehatan. Nah, itu Bapak Ibu, yang tadi keselamatan, yang sekarang kesehatan. Itulah yang disebut keyakinan. Lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau di kelas kita membuat keyakinan kelas, yaitu yang sifatnya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau pernyataan positif itu tidak ada kata jangan, tidak boleh, harus gitu ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau kesepakatan kelas 5 boleh, 10 juga boleh, tergantung kesepakatan kita. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu saya harapkan di setiap kelas buatlah sebuah keyakinan kelas yang kita buat dari anak ya Bapak Ibu. Mereka itu kan sudah tahu apa yang membuat kelas kita itu nyaman, apa yang bisa mereka sepakati untuk dapat meningkatkan disiplin mereka, kemudian mengubah perilaku yang lebih baik. Ya dicoba saja Bapak Ibu. Ya, contoh keyakinan kelas. Kenapa Bapak Ibu telah dikosongkan? Sebenarnya kelas 6 saya sendiri pernah membuat kesepakatan kelas. Tapi kesepakatan kelas yang saya buat ini ternyata ini kan dibuat sebelum saya mendapatkan materi ini ya, materi tentang keyakinan kelas. Jadi ternyata kesepakatan kelas ini memiliki banyak kekurangan. Jadi harus ada perbaikan. Dan dalam membuat keyakinan kelas itu ternyata harus ada pendalamannya. Yang dari salah satunya yaitu bernilai kebajikan yang Bapak Ibu. Jadi dari kesepakatan kelas ini saya juga belum memperbaikinya. Harus ada nilai kebajikannya bagaimana, apalagi nanti
Kalau pendalamannya memakai tabel Y, tabel T. Yang terakhir adalah materinya segitiga restitusi. Jadi terkait dengan yang tadi, bahwa restitusi itu kan hal yang dalam apa ya tadi tuh, yang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di segitiga restitusi itu jadi tahapan-tahapan yang bisa dilakukan pada restitusi, ya. Apa segitiga restitusi? Yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ataupun restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, yaitu tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Adapun 3 tahapan segitiga restitusi. Jadi kalau segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kalau restitusi itu kita ngobrol dengan anak langsung ya Bapak Ibu. Kemudian kita validasi, kita stabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Hapus ya Bapak Ibu. Tekan tarik tadi tes. Itu menstabilkan identitas. Nah, contoh kalimat yang bisa diungkapkan untuk menstabilkan identitas yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi memang anak kita wajar ketika melakukan kesalahan. Jadi anak itu ngedrop ketika dipanggil oleh kita tuh ya Bapak Ibu. Oh iya ya salah. Jadi mereka tuh tahu oh salah. Iya menerima kesalahan. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang validasi tindakan yang salah. Kalimatnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi lebih jauh lagi tanya. Ketika tadi menanyakan salahnya, kenapa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kalau kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, berarti kalau masalahnya anak itu parah, cuma memukul meja. Berarti sebenarnya anak itu bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin karena harga dirinya yang tersinggung ya Bapak Ibu, yang menurut mereka adalah hal yang perlu dilindungi, hal sesuatu yang penting. Itu validasi tindakannya. Ditanyakanlah Bapak Ibu. Mungkin alasan mereka itu ada masalah itu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin ada rahasia yang penting itu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang memang tidak ingin disebutkan oleh temannya atau tidak ingin digubris oleh temannya. Ada kan anak-anak yang seperti itu. Nah, dilakukanlah pada validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi terakhirnya karena kita sudah membuat keyakinan di kelas, jadi kita gampang sekali Bapak Ibu tanyakanlah kepada mereka menanyakan keyakinan. Nah, kalimatnya apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita
kita termotivasi secara intrinsik. Disinilah Bapak Ibu. Setelah anak meyakini, tahu ya dengan keyakinan apa yang mereka langgar, keyakinan di sekolah ini yang mereka langgar apa. Jadi pertanyaan. Nah setelah itu, setelah menanyakan keyakinan, barulah Bapak Ibu tanya, kira-kira solusinya apa. Jadi lamun budak, kalau anak sepertinya kesiangan, selalu kesiangan. Tanyakanlah terakhir, ini si jawab Bapak, solusinya bagaimana supaya kamu tidak kesiangan. Kan kita sudah tahu bahwa anak kesiangan itu karena mungkin begadang, mungkin membantu orang tuanya di rumah, seperti itu. Nah, jadilah tadi posisi kita sebagai manajer, bahwa kita mencarikan, bukan membimbing anak untuk mencari solusi. Jadi bukan kita kan yang memberikan solusinya, tetapi anak sendirilah yang kita bimbing, kita gali, kita diskusi untuk mencari solusinya. Jadi mereka berpikir sendiri. Oh ibu, mungkin nanti begini jawabannya. Oh ibu, mungkin supaya tidak kesiangan, saya harus bangun lebih pagi, ataupun saya harus mengaktifkan alarm atau apa. Jadi seperti itu contohnya ya. Seperti itu. Ibu bisa? Harus bisa. Ya. Kita coba. Jadi untuk kita supaya tidak tidak capek ya Bapak Ibu. Iya. Tidak gogorokan. Terus mudah-mudahan dengan segitiga restitusi ini, anak ini menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, tapi yang lebih harus tenang itu diri kita, ya diri sendiri, diri kita. Jadi Bapak Ibu kalau menggunakan restitusi, kita akan marah-marah, pasti tidak marah-marah lagi, tidak menggunakan bahasa yang maaf sekali ya. Memang kita ini sebagai manusia, balik lagi yang tadi, yang menstabilkan identitas bahwa semua manusia itu wajar melakukan kesalahan, bahwa manusiawi kalau kita telah melakukan hal-hal yang telah kita lakukan, tapi mulai saat ini kita perbaiki sama-sama ya Bapak Ibu. Nah sebelum kita tutup ada sesuatu. Nah, hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sesuatu harus terjadi, konsekuensi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman ada paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah hukuman. Dan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi ketika kita melakukan hukuman dan konsekuensi, inilah Bapak Ibu gambarannya. Sangat kasihan anak-anak kita mengalami ini. Hanya Bapak Ibu. Nah, kita harus bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru dalam menerapkan segitiga restitusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman Bapak Ibu. Salah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan
lapangan 5 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Ada yang mau ditanyakan? Orang dewasa. Oh, Kalau menjadi orang dewasa bahwa Indonesia bakal sampai dihukumnya hanya jadi apa? ya. Sebenarnya itu punya tujuan bahwa mencuri itu untuk perusahaan dari Ya, ada yang ingin menjawab? Maksud Bapak di sini hukuman yang tindakan guru apakah di masyarakat termasuk hukuman? Kita balik lagi Bapak Ibu. Kalau kita dihukum, ini bukan hukuman pidana perdata ya Bapak Ibu. Kira-kira kita nyaman tidak? Kita balik lagi. Tidak. Berarti hukuman itu boleh tidak? Apakah berlaku di anak saja? Termasuk di kita. Jadi intinya hukuman itu iya di lingkungan sekolah, antar guru, di masyarakat tidak diperkenankan. Karena kan alasannya tadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi intinya apa? Mungkin kalau di masyarakat adanya saling menghargai. Kalau sudah tertanam, jadi balik lagi adanya motivasi intrinsik internal ya dari dalam diri kita. Jadi kalau kita sudah mempunyai rasa saling menghargai, pasti tidak akan ada yang saling menghukum seperti ini. Jadi kenapa ini dibahas ya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi? Karena memang kita telah melakukannya. Betul Bapak Ibu? Ya, makanya dibahas. Kalau di Bapak Ibu, kalau di tajir sebenarnya aturan di pesantren biasanya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kalau memang ya nggak kalau ya betul. Jadi gini, di tajir itu kan ada kesepakatan kan Bapak Ibu ya, balik lagi kesepakatan ya. Jadi gini, kalau pesantren ya kalau di pesantren itu kan ada aturannya. Jadi ketika masuk begini loh Bapak Ibu aturannya. Kalau Bapak Ibu setuju dengan itu ada apa namanya ya tadi dan itu tentu saja itu harus dilakukan. Tentu saja mungkin ada banyak pertimbangan yang dilakukan oleh pesantren kenapa harus hadir. Mungkin jawabannya mudah-mudahan tidak puas, tapi memang saya ya seperti itu. Jadi kalau Bapak menjadi ketua RT atau apa ya, buatlah kesepakatan. Ya. Jadi Bapak teh kalau sudah membuat aturan, Bapak gampang peraturannya naon, tidak seperti itu, gampang kan? Jadi Bapak tidak perlu marah, tidak perlu mengeluarkan emosi ini, tinggal begitu saja. Kita jadi pemantau, melihat saja. Kita lihat. Ya. Seperti itulah.
Jadi itu yang saya dapatkan itu dari materi ini, bahwa kita dapat membuat perubahan perilaku dengan dapat ini buat kesepakatan dimanapun, termasuk apalagi di kelas. Kelas itu kan harus dibuat nyaman, aman, semua anak aktif, tidak ada yang senang buat hari ini. Kalau kelas kecil belum belum tahu ya ini, kita bicara, kita ungkapkan saja dengan kita mendorong mereka ya. Kalau anak sudah bisa baca dan tulis, mengerti kelas 2 bisa, sampai kelas 2. Jadi kalau sebagian besar kelas 1 itu kan belum bisa baca ya. Jadi kita buat kesepakatan kelasnya dengan kita membimbing mereka dengan ucapan. Ya, kita tulisnya. Jadi mungkin lebih ke dari gurunya. Nih, kalau kelas besar kan dari anak. Kita hanya mengkondisikannya, dipilihlah mana yang memang lebih penting, lebih harus disepakati bersama. Nanti Bapak Ibu silakan Bapak. Geng-gengan ya Bapak Ibu. Ya, kalau menurut saya ya gini, kalau di kelas mungkin ada yang membuat kesepakatan tidak boleh geng-gengan. Boleh tidak Bapak Ibu membuat kesepakatan itu? Dan ketika sudah terjadi Bapak Ibu yang geng-gengan, udah kita panggil mereka, kita restitusi satu-satu, tidak apa-apa. Katanya kenapa mereka geng-gengan? Begini-begini. Yang tadi itu menggunakan 3 tahapan restitusi. Coba. Ya. Begitu benar Bapak Ibu, geng-gengan itu pasti punya tujuan. Ya. Jadi kita akan tahu, oh tujuannya begini, oh begini. Itu. Nah, terus lanjutkan. Nah, jadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Yang kita bahas ini seperti ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu mungkin ingin tahu contoh budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Ya, saya punya referensinya bahwa 7 budaya positif yang bisa di sekolah. 1, melaksanakan tata tertib sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Yang ketiga, kejujuran. Keempat, religius. Kelima, kepedulian. Keenam, sifat toleransi dan sikap nasionalis. Jadi itu hanya sebagai contoh saja untuk bekal kita. Jadi kalau setiap kelas sudah membuat keyakinan, dibuatlah keyakinan sekolah. Jadi dari kelas dulu, oh anak ini menginginkan apa? Nah, mungkin terakhir kesimpulannya Bapak Ibu, itulah 7 budaya positif di sekolah yang bisa diterapkan untuk membangun karakter siswa lebih baik. Tentunya masih banyak budaya-budaya lainnya yang tidak boleh ditinggalkan dan harus diajarkan di sekolah sejak dini, seperti budaya literasi dan lainnya. Dengan menerapkan budaya positif ini secara konsisten dan dengan sebaik mungkin, maka akan melahirkan generasi Indonesia yang bukan hanya cerdas tetapi berkarakter baik. Yang tadi itu Bapak Ibu, bahwa Indonesia memiliki cita-cita bahwa murid bangsa Indonesia memiliki profil pelajar Pancasila yang tadi itu. Ya. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ditutup ya Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan menambah pengetahuan kita dan bermanfaat untuk kita semua.
Kegiatan ini kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang sudah disampaikan hari bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, dengan cara bagaimana? Melalui kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kalian buat baik. Nah, kita akan ubah sedikit-sedikit. Kemudian kita jadikan keyakinan kelas sebagai kesepakatan kelas kita untuk kita agar kalian bisa lebih bertanggung jawab. Nah, kesepakatan kelas ini kita buat tujuannya apa? Supaya kelas kita itu menjadi adanya saling menghargai, saling menyayangi di dalam kelas kita. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh kita itu nyaman. Kita mulai saja. Ibu bagikan di kertasnya terlebih dahulu. Silakan kalian tulis keyakinan yang menurut kalian akan bisa menjadi kalian tambah tenang di kelas ini dan nyaman. Silakan tulis. Nanti sini. Menurut keyakinan tidak. Ditulis tulisannya tingkat kertas yang bisa dimengerti. Kalau sudah, kalian tempelkan di sana. Siapa lagi yang sudah? Silakan tempel. Satu lagi. Kumpulin teman-teman yang ada, jangannya ibu copot ya. Karena memang ada kata negatif ya. Kemudian jujur, belajar dengan baik, menjaga kebersihan kelas, sopan santun, disiplin dalam berpakaian, hormat, kemudian datang tepat waktu, betul, saling menghargai. Jadi maksud datang tepat waktu itu kalian datang dan pulang ada waktu. Ya sudah. Ada tambahan lagi tidak? Udah ya. Bertanggung jawab, disiplin, belajar dengan baik, menjaga kebersihan, sopan, santun, hormat, disiplin, jujur, saling menghargai. Udah ya semuanya. Sebagai fungsi kita menyepakati keyakinan kelas yang kita buat, silakan kalian butuhkan tanda tangannya di sini. Antri ya, satu orang pakai pulpen aja, nggak usah pakai spidol. Silakan ke depan. Tinggal, santai. Apa-apa mau diganti boleh. Tapi jangan ganti tiap hari ya. Silakan. Surat, Ais, tuh, Faisal.
Mau tanda tangannya dicoba boleh. Boleh, yang bawa dengan perempuan deh, nggak apa-apa yang bawa perempuan. Sudah semuanya? Mudah-mudahan dengan keyakinan ini kalian memiliki sikap yang lebih bertanggung jawab dengan keyakinan ini dan kalian tidak melanggar keyakinan. Yakinkan diri bahwa apa yang sudah menjadi keyakinan kita lakukan. Siap? Oke. Kalau sudah mungkin kita membuat keyakinan kelas ini sudah cukup ya. Sampai di sini. Aura, Ibu tadi mendengar dari ketua kelas bahwa kamu bertengkar ya dengan Kesal, Bu. Kesal kenapa? Habisnya Mira terus-terusan selalu mencontek semua tugas-tugas saya, bahkan PR juga, Bu. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Mira? Marah-marah dan memaki-maki Mira, Bu, dan mengebrak-gebrak meja Mira, Bu. Oh begitu. Pasti kamu ada alasannya yang melakukan itu. Iya, Bu, saya tidak mau, Bu, tugas saya yang sudah saya kerjakan dengan susah malah dicontek Mira seenaknya. Mira gak mau ngerjakan tugasnya sendiri. Iya wajar. Jika Aura merasa marah dan kesal karena tidak rela tugas pekerjaannya dicontek orang lain. Ibu sangat menghargai terhadap perbuatanmu yang tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul atau yang lainnya. Sekarang, coba kita pikirkan perbuatan Aura marah dan menggebrak meja itu. Apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Terus keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghargai dan menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu saling menghargai dan menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek saya, akan melaporkannya kepada Ibu. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Aura. Tetap semangat ya. Silahkan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ibu lihat akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat ke sekolah. Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 3 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan, bukan? Iya, Bu. Baik, Faisal, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting, kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Setuju, Bu. Kalau begitu, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Faisal sering datang terlambat kayak alasannya. Coba ceritakan kenapa. Saya sering bergadang kurang tidur. Faisal tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Tahu, Bu. Kalau terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak. Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul sekali, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain,
mengerjakan tugas tepat waktu, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf Bu. Iya Faisal, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Nah, menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat Bu, dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah Bu. Baik, sekarang kamu sudah menemukan solusinya, dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Silahkan kembali ke kelas ya. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulina Rohida dari murid kelas 6 SDN Mekarsari. Nama saya Mira Azhara dari kelas 6. Bukan rasa tanggung jawab. Nah, dapat Bukan rasa